Selamat datang di Praktikum Mineralogi dan Petrografi acara 1, yaitu tentang mineralogi. Acara praktikum kali ini akan membahas secara ringkas mengenai seluk-beluk mineralogi. Bumi mengandung berbagai materi yang tersusun oleh berbagai atom, termasuk batuan, materi yang terdapat dalam kerak bumi. Atom-atom menyusun mineral dan mineral menyusun batuan. Keterkaitan di antaranya dipelajari dalam mineralogi. Dalam lingkup yang lebih detail, mineralogi juga membahas mengenai kristalografi atau berkaitan dengan sistem kristal dari suatu mineral. Pembahasan akan diawali dari kristalografi, kemudian akan dilanjutkan ke mineralogi. Studi tentang kristal memiliki peran yang besar dalam mineralogi. Kristal merepresentasikan karakter fisik, kimia, maupun optis dari suatu mineral. Kristal merupakan zat padat homogen yang memiliki susunan atom tertentu. Di praktikum kali ini, saya akan menyampaikan 3 pokok bahasan, yaitu aspek sistem kristal, 7 golongan sistem kristal, dan penamaan kristal. Sistem kristal terdiri atas 3 aspek, yaitu sumbu kristal, sudut kristal, dan simbol kristal. Sumbu kristal ialah garis imajiner yang melewati pusat kristal. Sudut kristal merupakan besar sudut yang dibentuk oleh 2 sumbu kristal. Dan simbol kristal yaitu aspek yang digunakan untuk menunjukkan perpotongan bidang dengan sumbu. Nantinya, simbol ini berkaitan dengan parameter rasio serta penulisan simbol Weiss dan Miller. Selanjutnya, kita beralih ke 7 golongan sistem kristal. Penggolongan ini berdasarkan pada jumlah sumbu simetri, sudut antar sumbu, panjang sumbu, dan nilai vertikal. Sistem kristal tersebut yaitu reguler atau isometrik, tetragonal, ortorombik, monoklin, triklin, heksagonal, dan trigonal. Sistem kristal pertama yaitu sistem kristal reguler. Sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu yang sama panjang dan tegak lurus. Kedua, sistem kristal berikutnya yaitu tetragonal yang memiliki 3 sumbu, di mana 1 sumbu lebih panjang dengan ketiga sumbu saling tegak lurus. Ketiga, sistem kristal ortorombik, yakni sistem kristal dengan 3 sumbu yang memiliki panjang berbeda dan saling tegak lurus satu sama lain. Keempat, sistem kristal monoklin. Sistem kristal ini mempunyai sebanyak 3 sumbu dengan panjang berbeda dan salah satu sumbu tidak tegak lurus dengan sumbu lainnya. Kelima, sistem kristal triklin. Sistem kristal triklin terdiri atas 3 sumbu yang tidak tegak lurus satu sama lain dengan panjang sumbu yang berbeda-beda. Keenam, sistem kristal heksagonal yang mempunyai 4 sumbu. Sumbu A, B, dan D memiliki panjang yang sama dan tegak lurus dengan sumbu C. Namun, sumbu C memiliki panjang yang berbeda. Ketujuh, sistem kristal trigonal yang memiliki struktur seperti heksagonal tetapi berbeda bidang alasnya atau segitiga. Topik berikutnya yang akan kita bahas yaitu penamaan kristal. Kristal dapat dinamai berdasarkan jumlah bidang dasarnya, seperti heksahedron yang mempunyai 6 sisi dan oktahedron yang memiliki 8 sisi. Bentuk bidang dan jumlah bidangnya seperti rhomben dodekaeder, yaitu kristal dengan bentuk bidang belah ketupat sebanyak 12 sisi. Sistem dan bentuk dasarnya seperti heksagonal prisma dan tetragonal prisma, serta kombinasi. Setelah kita selesai menjelajahi dunia kristal, mari kita beralih ke dunia mineral atau mineralogi. Jadi, apa sih mineral itu? Mineral adalah zat padat yang homogen, terbentuknya di alam,
yang proses pembentukannya melalui mekanisme anorganik, mempunyai komposisi kimia yang spesifik, dan merupakan konsolidasi atau agregat dari kristal-kristal sehingga mineral akan mempunyai susunan atom yang nantinya merepresentasikan sifat-sifat mineralnya. Dari sini sudah terlihat kan bagaimana mineral itu? Mari kita lanjut ke sifat-sifat mineral yang terdiri atas sifat fisik dan kimia. Sifat fisik mineral meliputi sifat kohesi, reaksi terhadap cahaya, perawakan mineral, magnetisme, dan berat jenis. Sifat kohesi berkaitan dengan wujud dan perilaku mineral. Jadi, yang dimaksud dengan kohesi adalah bagaimana ikatan antar atom-atom tersebut berpengaruh terhadap perilaku si mineral. Sifat kohesi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cleavage atau belahan, kedua fracture atau pecahan, ketiga tenacity atau sifat dalam, keempat hardness atau kekerasan. Yang pertama, belahan adalah bagaimana mineral dapat terbelah melalui bidang permukaannya. Jadi, mineral yang terbelah itu adalah hasil belahannya yang memiliki wujud struktur kristal yang sama seperti mineral sebelum dia terbelah. Bagian yang terbelah permukaannya akan rata atau mulus. Jadi, semisal mineral tetragonal dia terbelah, maka belahannya akan menjadi tetap tetragonal. Kedua, pecahan. Pecahan menunjukkan kalau mineral dapat pecah menjadi bagian-bagian kecil dan tidak beraturan. Hasil pecahan tidak memperlihatkan struktur kristal mineral sebelum terpecah. Bagian yang pecah itu permukaannya tidak mulus atau rata. Misal, awalnya dia tetragonal, setelah pecah dia bisa menjadi membulat, meruncing, remah-remah, serabut, dan lain sebagainya. Sifat yang ketiga yaitu ada tenacity atau sifat dalam. Sifat ini berhubungan ke resistensi mineral dan bagaimana respon mineral apabila diberi bermacam-macam gaya. Jadi, semisal mineral diberikan tekanan, apakah akan stabil atau tidak? Terdapat 6 jenis sifat dalam mineral sebagai berikut. Yang pertama, brittle, gampang hancur. Kedua, sectile, bisa dipotong jika didinginkan. Ketiga, malleable, dapat dibentuk seperti logam mulia. Keempat, ductile, bisa ditarik ulur tetapi tidak kembali. Kelima, fleksibel, dapat ditarik ulur tetapi akan kembali sedikit. Dan yang terakhir keenam, yaitu ada elastik, dapat ditarik ulur dan kembali sepenuhnya. Sifat yang terakhir yaitu ada hardness atau kekerasan. Sifat ini menunjukkan seberapa kerasnya mineral. Ukuran yang digunakan yaitu dengan skala Mohs dari 1 hingga 10. Skala 1 merupakan yang paling lunak dan skala 10 yang paling keras. Dari setiap tingkat kekerasan ini, kita juga dapat menguji kualitatif menggunakan benda-benda tertentu. Semisal, apabila ada mineral diuji menggunakan kuku, maka akan tergores. Sehingga mineral tersebut memiliki skala kekerasan di bawah 3. Sedangkan intan dengan skala 10 hanya dapat bisa digores menggunakan intan yang lain. Faktor yang paling berpengaruh adalah ikatan atomnya. Semakin kuat, berarti ikatan antar atom akan semakin rapat dan padat. Jadi, konsolidasi mineralnya sangat kuat, maka akan menjadi lebih keras. Sifat fisik yang kedua yaitu reaksi terhadap cahaya atau sifat optis. Di antaranya, yang pertama warna, kedua daya tembus, ketiga kilap, keempat gores, kelima warna spesifik atau permainan warna. Yang pertama ada warna. Warna merupakan pantulan cahaya yang kita lihat dari permukaan mineral. Terdapat warna yang asli atau disebut dengan ideokromatik dan terdapat juga warna yang semu atau alokromatik. Warna yang asli biasanya memang berasal dari permukaan si mineral, sedangkan yang warna semu bisa terjadi karena adanya zat pengotor. Contoh yang warna semu, misal kuarsa memiliki warna yang bening, tetapi bisa berwarna karena ada zat pengotornya. Kedua, gores atau cerat, yaitu kesan warna dari serbuk mineral ketika digores. Mineral yang kilapnya non-metalik biasanya serbuknya lebih terang. Mineral yang kilapnya metalik, serbuknya bisa lebih gelap. Terdapat juga kilap dan goresnya sama warnanya. Ketiga, kilap, yaitu kesan warna yang langsung dipancarkan dari mineral. Ada yang kilap logam atau metalik, semi logam atau submetalik, dan non-logam atau non-metalik.
Keempat ada daya tembus. Daya tembus ini merupakan seberapa jelas ketika kita melihat cahaya yang melewati mineral. Misal, teman-teman memiliki berbagai mineral, kemudian mineral tersebut kalian taruh di depan lilin. Maka mineral tersebut akan terlihat ada yang jelas, ada yang remang, dan juga ada yang tidak nampak cahayanya. Jadi, klasifikasinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada transparan atau tembus pandang, kedua translucent, sebagian tembus pandang, namun sebagian lebih remang, tetapi masih nampak samar apabila melihat objek di baliknya. Dan yang ketiga ada opak atau tidak tembus pandang sama sekali. Sifat optis yang terakhir yaitu permainan warna, yaitu kesan multiwarna yang ditimbulkan apabila mineral dilihat dari berbagai sudut pandang. Sifat yang ketiga yaitu ada habit atau perawakan mineral. Intinya, habit adalah kecenderungan bentuk atau wujud permukaan dari luar mineral. Mudahnya yaitu apabila kalian lihat bagaimana bentuk dari mineral tersebut. Contoh jenis bentuknya seperti ada yang foliated, columnar, bladed, dan lain-lain. Kemudian kita ke sifat keempat, yaitu magnetisme dan kelistrikan. Magnetisme ialah kecenderungan mineral untuk menarik objek lain, seperti magnet. Jadi, komposisi mineral bermacam-macam. Biasanya, mineral-mineral yang banyak logamnya akan memiliki medan magnet yang kuat. Tipe-tipe magnetisme dibagi menjadi 3, yaitu ada ferromagnetik dengan magnetisme yang kuat, paramagnetik, magnetisme yang lemah, diamagnetik, tidak memiliki magnetisme. Sedangkan kelistrikan menunjukkan reaksi mineral jika terpapar oleh medan listrik. Sekarang sifat fisik yang terakhir yaitu ada massa jenis atau density. Jadi, massa jenis ini ditentukan oleh ikatan antar atomnya bagaimana. Apabila semakin kuat ikatannya, jarak antar atom semakin rapat, jadi densitasnya akan besar. Apabila dimasukkan ke air, maka akan tenggelam. Apabila ikatan antar atomnya lemah, jarak antar atom semakin renggang, jadi densitasnya akan kecil. Sifat fisik lainnya antara lain ada konduktivitas atau daya hantar mineral, keradioaktifan atau tingkat peluruhan mineral, bau, dan rasa mineral. Mari kita beralih ke mineralogi kimia. Berdasarkan susunan elemen mineralnya, sistematika mineral yang umum digunakan adalah klasifikasi oleh Dana. Yang pertama ada unsur murni atau native element, hanya satu unsur. Kedua, sulfida. Ketiga, oksida. Keempat, haloid. Kelima, nitrat, karbonat, borat. Keenam, sulfat, kromat, molibdat, dan tungstat. Ketujuh, fosfat, arsenat, vanadat. Dan yang kedelapan ada silikat. Sementara itu, berdasarkan komposisi kimianya, mineral dapat mempunyai nama dan sifat yang berbeda. Apabila suatu elemen dapat membentuk 2 modifikasi mineral, maka disebut dengan dimorphous. Contohnya, karbon yang dapat dijumpai dalam bentuk intan dan grafit. Apabila suatu elemen dapat membentuk lebih dari 2 modifikasi mineral, maka disebut polymorphous. Contohnya, mineral karbonat dapat dijumpai dalam kalsit, aragonit, dan marmer. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mendalami mineralogi. Cukup sekian materi yang disampaikan dalam video acara 1 Praktikum Mineralogi dan Petrografi. Terima kasih dan selamat mengerjakan.